Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Evi. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur teks berita, aspek kebahasaan dalam teks berita, dan yang terakhir nanti pada akhirnya kalian itu akan menulis sebuah berita, ya. Sebelumnya Bu Evi akan kaitkan dulu materi pembelajaran kita dengan Al-Quran surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa innaka lakala ajran ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Nah, jadi pembelajaran menulis berita kali ini kita kaitkan dengan surat Al-Qalam, begitu. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama menelaah struktur berita, ya. Dalam struktur berita, di sana terdapat kepala berita atau yang biasa juga kita sebut dengan teras berita atau LED. Nah, di dalam kepala berita itu isinya adalah 5W1H yang pertemuan kemarin sudah pernah dijelaskan ya tentang 5W1H itu. Kemudian setelah kepala berita ada tubuh berita gitu ya, atau badan berita. Nah, di dalam badan berita itu penjelasan atau penjabaran tentang unsur 5W1H-nya itu. Di sini juga bagian yang penting ya. Kalau yang tadi teras berita atau kepala berita yang paling pentingnya, karena orang-orang itu baca dari kepala beritanya dulu. Ya, menarik atau tidak? Kalau biasanya sih dibuat agar orang itu tertarik gitu ya. Jadi sebisa mungkin bahasanya juga harus bagus pada kepala berita itu ya. Nah, aspek yang ketiga di dalam unsur struktur sebuah berita adalah kaki berita atau ekor berita. Nah, di dalam kaki berita ini isinya itu tentang kesimpulannya atau penutup berita ya, lebih tepatnya penutup berita seperti itu. Nah, tadi adalah struktur dari teks berita. Lalu yang kedua adalah aspek kebahasaan dari teks berita itu sendiri. Aspek kebahasaannya misalnya ada diksi. Diksi itu pilihan kata dalam sebuah berita. Jadi ketika kita mau menulis sebuah berita, pilih diksinya yang sekiranya itu mempengaruhi orang lain, yang bahasanya yang istilahnya persuasif ya, yang mengajak gitu ya. Ada diksi, kemudian juga bahasanya harus baku. Dalam sebuah berita itu bahasanya baku. Nah, yang ketiga dari struktur dari aspek kebahasaan, kalimat langsung, adanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, begitu ya. Kemudian aspek selanjutnya dari kebahasaan teks berita, misalnya adanya konjungsi. Konjungsi itu penghubung. Ya, misalnya ada kata di gitu ya, dari, itu penghubung atau konjungsi. Nah, selanjutnya ada kata kerja. Kata kerja di sini misalnya lari gitu. Itu namanya kata kerja. Selanjutnya yang terakhir dari kebahasaan, aspek kebahasaan teks berita itu sendiri adanya fungsi keterangan. Fungsi keterangan ini Bu Evi contohkan, misalnya saya mendaftar di SMP IT Bina Umah. Nah, di situ adalah fungsi keterangan tempat, begitu ya. Nah, anak-anak, di sini dicontohkan analisis struktur berita. Ibu ambil dari berita yang kemarin sama waktu membahas tentang unsur-unsur berita ya, tentang Pelabuhan Merak. Yang itu di sini di berita ini ada 3 paragraf. Paragraf pertama dimulai dari pada hari Sabtu. Kemudian paragraf kedua dari tingginya arus truk. Itu ya. Selanjutnya paragraf ketiga dimulai dari penumpukan truk bersumbu 2. Nah, ini ada 3 paragraf. Kita analisis unsur beritanya. Ya, tadi judulnya adalah Pelabuhan Merak, antrean menjelang 10 hari lebaran. Itu ya judulnya. Nah,
kepala beritanya, tadi kan kepala berita itu disampaikan ada unsur 5W1H atau adik Simba gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Pelabuhan Merak kan dipadati truk gitu ya. Kemudian di mana kejadiannya adalah di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tepatnya 15 November ya. Nah, di sini siapa yang mengalami? Adalah truk ya, tentang truk yang mengangkut barang gitu ya. Truk-truk di sana kan banyak. Kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada 10 hari menjelang Lebaran di Pelabuhan Merak, maksudnya mulai dipadati truk yang mengangkut barang non 9 itu. Jadi di kepala berita ini sudah memuat unsur 5W1H-nya. Nah, baru di tubuh berita. Di tubuh berita adalah penjabaran dari 5W1H yang ada di paragraf kedua. Gitu ya. Penjabaran dari unsur 5W1H-nya. Nah, lanjutannya tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir karena adanya larangan yang itu ya, sampai penjelasan dari truk-truknya. Kemudian yang terakhir adalah kaki berita atau ekor berita di paragraf ketiga. Meskipun kaki berita ini dianggapnya kurang penting ya, tapi harus ada penutup dari berita itu sendiri. Tentang Pelabuhan Merak tadi harus nyambung seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi analisis struktur berita, simpulannya jadi dari struktur berita itu intinya kepala berita itu berisi tentang adik Simba, ya, apa, di mana, siapa yang mengalami, mengapa, bagaimana gitu ya. Itu merupakan informasi penting dalam suatu berita. Kemudian tubuh berita ya. Tubuh berita ini isinya tentang uraian yang terkait dengan judul berita dan unsur-unsurnya. Gitu ya. Dan ekor berita itu isinya tentang uraian yang tidak terkait dengan unsur-unsur penting berita tadi, unsur-unsur 5W1H tadi, begitu. Nah, tadi analisis strukturnya, sekarang contoh analisis aspek kebahasaannya dalam berita Pelabuhan Merak tadi. Yang pertama analisis kebahasaannya kan ada bahasa baku. Ya, bahasanya disanya bahasa baku, tidak ada bahasa alay istilahnya ya, bahasa ragam non formal gitu. Kemudian dalam berita juga ada diksi atau pilihan kata. Pilihan katanya di sana sudah sesuai, memilih kata-kata yang membuat penasaran pembaca, misalnya Pelabuhan Merak antrean menjelang 10 hari Lebaran gitu ya. Kemudian ada kata dipadati, bukan dipenuhi gitu ya. Nah, kemudian ada juga analisis kebahasaan di sana, kalimat tidak langsung, menggunakan kalimatnya kalimat tidak langsung ya. Nah, kemudian ada tentang keterangan waktu. Keterangan waktu di sana adalah hari Sabtu. Kemudian ada tanggalnya 15 November. Kemudian ada keterangan waktu juga di sana 10 hari menjelang Lebaran. Kemudian ada keterangan tempat. Keterangan tempatnya di mana? Pelabuhan Penyeberangan Merak. Nah, terus ada konjungsi juga dari yaitu ya. Konjungsi itu adalah sebuah penghubung ya, kata penghubung maksudnya. Nah, yang terakhir aspek kebahasaannya ada kata kerja, di sana menunggu. Nah, itu aspek kebahasaan dalam teks berita. Anak-anak, di bagian terakhir kita akan menulis sebuah berita. Ya, pada akhirnya dalam menulis sebuah berita, yang pertama kita tentukan topiknya dulu, tentang apa ya yang akan kita tulis. Kemudian yang kedua tentukan narasumbernya. Narasumbernya di sini berarti kan yang mengalami peristiwa ya, dan usahakan beritanya terkini, teraktual, agar orang lain itu antusias ingin melihat berita kita atau ingin membaca berita kita. Kemudian setelah menentukan narasumbernya, kita susun dulu pertanyaannya sebelum melakukan wawancara ya.
disusun pokok-pokok beritanya. Apa yang akan kita tanyakan? Otomatis yang berkaitan dengan unsur adik simbanya atau 5W1H-nya tadi, ya, agar terencana, terfokus gitu. Setelah melakukan wawancara, kita kumpulkan tuh data-datanya ya. Dikumpulkan data-datanya dan yang terakhir barulah kita menyusun sebuah berita atau membuat berita gitu. Baru bisa menulis berita. Itu tadi tentang materi berita. Semoga bisa dipahami dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.